Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Oke, baik, di video kali ini saya akan men-sharingkan atau membagikan sama seperti video sebelumnya ya. Saya membagikan tips-tips motivasi. Semoga video sebelumnya itu, video pertama saya bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga harapan ini juga sama, harapan saya sama. Di video kedua ini saya semoga bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara mengatasi rasa malu di depan banyak orang. Oke, karena rasa malu itu setiap orang mungkin mempunyai ya teman-teman. Bahkan saya pun juga punya rasa malu. Jadi dulu saya pernah malu berbicara di hadapan orang banyak, grogi dan takut itu sering saya hadapi. Nah, jadi saya akan memberikan tips atau cara mengatasinya itu. Oke, sering kita ketahui ya teman-teman bahwa saat kita ingin berbicara atau ingin menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak itu rasanya sangat takut sekali ya. Entah itu takutnya kenapa, apa kita melihat orang banyak itu takutnya, entah apa kita malu atau kita grogi dan lain-lain, itu sangat takut ya. Nah, jadi tapi itu kita tidak heran teman-teman ya, kita tidak heran. Bagi kita semua itu semua rasa malu itu pasti ada di setiap orang ya, karena setiap orang itu mempunyai rasa malu, pasti ada teman-teman ya, betul enggak? Betul ya. Jadi di video ini saya akan memberikan tips yang mungkin bisa teman-teman lakukan dalam mengatasi rasa malu, takut, grogi, dan lain-lainnya. Oke, silakan ditonton ya teman-teman, ditonton sampai habis. Semoga ini bisa membantu teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita masuk tips pertama ya. Kita masuk tips pertama, cara pertama. Oke, cara pertama ini kita harus lawan rasa malu kita. Nah, kita harus lawan rasa malu ya. Jadi kita harus lawan rasa malu. Nah, malu adalah alasan terbesar ya teman-teman, alasan terbesar yang membuat kita takut untuk berbicara atau takut untuk menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak ya, di orang banyak. Oleh karena itu, kita harus lawan rasa malu kita ini teman-teman. Jika kita tidak lawan, maka bisa menambahkan masalah besar di hidup kita. Bahkan kita akan terus-terusan seperti ini, tidak percaya diri, tetap malu, tetap grogi, dan tetap takut ke depannya. Semakin kita diam saja, semakin besar masalah kita. Ya, dari itu kita harus lawan teman-teman, kita harus atasi rasa malu ini, lawan, jangan diam saja. Ya, jangan diam saja ya teman-teman. Kita anggap saja orang yang di depan kita tuh orang yang banyak di hadapan kita itu, kita anggap saja semua itu orang sama. Jadi lawan, kita anggap saja mereka itu sama, atasi rasa malu ini dengan baik teman-teman. Jika kita ingin berubah, ingin berkembang, silakan lawan rasa malu kita ini. Jangan hanya diam saja. Kalau kita diam saja, kita akan menambah masalah lebih besar lagi teman-teman. Oke, itu tips pertama ya. Oke, kita lanjut tips kedua. Oke, tips kedua ini mulailah menyapa atau bertanya. Oke, jika kita sudah melakukan hal ini ya, menyapa di depan orang banyak, di hadapan orang banyak, atau bertanya di depan orang banyak ya teman-teman, maka kita sudah mulai berani untuk berbicara. Kita sudah mulai berani untuk berbicara dan mulai membiasakannya. Dengan kita mulai membiasakannya, hal ini maka kita akan menyadari bahwa bicara di hadapan orang banyak itu tidak serumit yang kita pikirkan, tidak serumit yang kita bayangkan, tidak setakut yang kita bayangkan ya teman-teman. Jadi mulailah untuk membiasakan menyapa orang yang banyak di hadapan kita, bertanya. Jadi
kita mulai sudah memberanikan untuk menyapa atau bertanya, kita sudah mulai untuk berani berbicara. Membiasakanlah hal-hal ini ya teman-teman, agar kita percaya diri, agar kita tidak takut dan tidak serumit yang kita bayangkan. Oke, itu yang kedua teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya itu berbicaralah dengan gaya Anda sendiri. Jadi teman-teman harus berbicara gaya kita sendiri teman-teman. Di saat kita berbicara, lakukanlah dengan gaya kita sendiri. Ya, jangan meniru orang lain, karena kita orang lain. Jangan samakan orang lain dengan kita sendiri. Kita mempunyai gaya sendiri, teman-teman. Jadi gunakanlah gaya itu untuk kita berbicara. Sehingga apa? Sehingga dengan kita menggunakan gaya kita sendiri, kita bisa percaya diri. Gunakanlah dengan gaya kita sendiri, dengan santai, sopan, menarik, dan lain-lain, sehingga kita percaya diri dan suasana kita itu nyaman. Kita nyaman sekali. Karena apa? Kita menggunakan gaya kita sendiri. Oke. Selanjutnya itu lakukanlah dengan kontak mata. Lakukanlah kontak mata ya teman-teman. Kontak mata dengan yang kita ajak berbicara itu ya. Nah, lakukan kontak matanya. Jangan kita malah melirik ke lain ya, melirik ke sana sini, melihat kemana-mana. Jadi kalau kita melihat kemana-mana, maka itu kita terlihat tidak percaya diri. Kita sudah terlihat tidak percaya diri. Apalagi kita menunduk ke bawah atau kemana-mana, mata kita itu kita sudah terlihat tidak percaya diri. Lakukanlah kontak mata. Dengan kontak mata kita bisa juga mencerminkan kita menghargai orang yang sedang kita ajak berbicara. Oke. Untuk selanjutnya, lakukan persiapan sebaik mungkin dan berdoa. Oke. Sebelum kita mulai berbicara di hadapan orang banyak, kita harus lakukan persiapan yang sebaik-baik mungkin, teman-teman ya. Sebaik-baik mungkin. Terlebih dahulu kita harus melakukan persiapan. Karena dengan melakukan persiapan, kita akan semakin menguasai apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita akan berbicarakan di depan orang banyak itu. Dan kita bisa memprediksi suasana yang akan terjadi itu sangat nyaman. Kenapa? Kita sudah mempersiapkan ini sebelumnya. Kita sudah mempersiapkan dengan matang-matang persiapannya. Dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Berdoa ini sangat penting ya. Jangan lupa berdoa, karena dengan kita berdoa, semoga apa yang kita inginkan biar berjalan dengan baik, biar berjalan dengan lancar, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jangan lupa berdoa, jangan berhenti untuk berdoa. Jadi tetap berdoa harus ada ya teman-teman. Ketika kita sebelum melakukan sesuatu, sebelum melakukan apapun itu, kita harus berdoa dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan berdoa dengan sebaik-baik mungkin, dengan sekusuk-kusuk mungkin ya. Oke. Oke, itulah tips cara mengatasi rasa malu di hadapan orang banyak ya teman-teman. Semoga semoga cara ini bisa membantu teman-teman, bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi video kali ini saya sharingkan untuk Anda yang ingin mengatasi rasa malu. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe ya, like, komen, dan share ya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sukses untuk kita semua.